Kadis Paswandi. Itu tahun 2011. Oke. Sampai 2012. Untuk Pak Udianto ya? Udianto itu Kadis 2012-2013. Oke. Terus Wandi. udah Wandi. Ada juga Tri Sambodo. Tri Sambodo. Jabatannya dulu. Ini. Ya, tak lihat dulu. Nggak apa mas? Pak Edi Suhartono. Oh, yang Kadis Edi Suhartono Kadisdik Kabupaten Malang. Tahun 2012-2013. Oke. Darmawan Sembodo, staf bagian PDE. Suwandi, Kadisdik Malang. tahun 2007 sampai 2012. Oke. Husnul Farid, Kabid Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan. Terus Udianto, Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Malang. Tadi dari keterangan saksi tadi dari mantan kepala dinas yang mengatakan bahwa anggaran DAK seharusnya dilakukan secara swakelola, namun kemudian dilakukan secara lelang. Jadi pada waktu itu di sekitar bulan November itu sudah ada aturan baru yang menerangkan bahwa harus dilaksanakan secara lelang. Jadi karena itu anggarannya belum dipakai sampai November, nggak keburu lagi kan lelang. Nah, akhirnya dibikin perencanaan kegiatan apa nanti dilelangkan 2011. Oke. Dari keterangan saksi tadi ada yang menerima uang lalu dikembalikan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya gini. Dalam pelaksanaan proyek DAP Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 sampai tahun 2016, apakah kelima saksi tadi terlibat dalam pengadaan proyek di Kabupaten Malang? Kalau untuk yang Husnul Farid kan dia kan ketua panitia. Ya. Itu kan dia kan terkait rapat-rapat tadi. Terlibatannya itu. Terus sama HPS, RKS tuh dia hanya merapikan, semua sudah dibuat sama timnya Erik, terus Ali Murtoko. Ya, artinya itu kan tugas mereka. Tugas mereka, namun ya, menjadi tugas orang lain yang bukan orang dinas pendidikan. Iya. Pertanyaan saya gini terhadap jaksa penuntut umum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah yang dilakukan mereka itu dapat dibenarkan atau harus diproses hukum secara tindak pidana korupsi secara bersama dalam kasus ini? Itu tidak dibenarkan karena kan yang seharusnya buat itu adalah panitia lelang. Oke. Nah, terkait kemarin itu keterlibatan Mas Hud Yunasa dalam proyek ini yang memberikan fee. Beberapa kali saksi mengatakan bahwa yang diberikan terhadap Erik Armando Tala adalah diskon. Tapi dalam BAP mengatakan fee. Apakah hal itu dibenarkan? Pemberian fee oleh kontraktor terhadap bupati melalui Erik Armando Tala? Kalau pemberian fee tidak dibenarkan. Lalu secara hukum? Tidak dibenarkan. Kemarin itu kan dibilang begini, kalau diskon itu berbeda dengan fee. Tapi juga memang sesekali yang bersangkutan menerangkan di persidangan itu diskon, tapi ketika dikonfirmasi kembali dan ditegaskan bahwa itu adalah fee. Dan yang bersangkutan juga menjelaskan bahwa pemberian uang yang dikatakan fee itu diberikan di awal sebelum ada pelelangan, kan begitu. Sekitar berapa itu 20 juta. Dan yang tadi kan juga di dalam perkaranya, yang dalam kesaksian si Farid ya, Husnul Farid juga sama. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh Mas Hud Yunasa dari Direktur PTJP Pers Media Utama dapat dibenarkan dalam proses khususnya dalam perkara ini?
atau harus ikut di proses hukum dalam pasal 55 ikut serta? Kalau tindakannya untuk pemberian fee tidak dibenarkan, tapi untuk ditindaklanjuti proses hukum atau tidak, kita tidak bisa untuk menyatakannya sekarang, karena harus dilakukan penyidikan lebih lanjut lagi, termasuk kelima saksi tadi. Baru kami bisa simpulkan itu terlibat atau enggak gitu. Kalau fakta persidangan Itu jawabannya. artinya terlibat berarti. Kalau untuk pemberian fee tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, berarti sama dengan posisinya dengan Ali Murtopo yang memberikan fee dan juga menikmati. Ya. Gitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Eva. Satu lagi. Ali Murtopo dan lain-lainnya itu bisa memasukkan penawarannya tanpa ada hambatan apapun. Termasuk yang soal IP tadi, maksudnya gimana? Yang Ya, itu bahwa makanya dikasih itu. password masing-masing Jadi yang IP address itu hanya dipilih kalau yang bisa mengakses IP address itu akan diterima oleh LPSC terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah didaftar IP address. Jadi dipilih, kan ada daftar, diberikan dari Erik, iya. diberikan ke siapa tadi yang tim IT ini? Sambodo. Tri Sambodo. Itu diberikan kan. Nah, untuk Darmawan Sambodo. untuk IP address yang nggak ada dalam daftar yang diberikan oleh Erik itu dihapus di situ. Satu lagi Mbak, pertanyaan saya Mbak. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk lah. Satu lagi Mbak Eva. Tadi kan ada saksi mengatakan yang panitia pengadaan termasuk kepala dinas yang menyatakan uang sebesar 75 juta diserahkan ke kejaksaan. Pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam uang 75 juta yang diserahkan ke Wahyu, orang Kejaksaan Negeri Malang, Wahyudi? Nah itu tadi juga belum jelas kenapa dia serahkan ke Wahyudi. Itu kan tadi nggak jelas. Tadi kan dikatakan. Atau hubungannya nggak ada hubungannya kan? Kalau Dia saya tidak tadi salah dengar, jaksa menanyakan terhadap saksi karena merasa ketakutan, lalu uang itu diserahkan 75 juta. Yang 25 juta tadi ada sama ya Wahyudi juga namanya, tapi orang dinas. Lalu dikembalikan sebesar 10 juta. Nah, pertanyaan saya gini, terkait uang ini karena ini masuk dalam perkara ini, karena ini sudah masuk perkara, apa yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap uang sebesar 75 juta yang diserahkan oleh dua saksi terhadap Wahyudi, orang Kejaksaan Negeri Malang? Apakah akan dilakukan penyitaan atau dipanggil sebagai saksi untuk dikonfrontir? Ini kan masih keterangan dari satu saksi yaitu Kusnul Farid jadi ya. Ada dua. Yang mengatakan demikian, Dan belum jelas juga itu uang apa. itu masih belum dikonfirmasi pada yang bersangkutan dalam proses ini. Tapi pada prinsipnya perkara ini kan kami masih mendakwa Rene Kresna sama Erik Armandotala dalam perkara gratifikasi maupun ini. Mengenai hal-hal yang lain yang berkembang dalam persidangan, tentu kita akan mendalami lebih lanjut mengenai alat bukti yang lain. Apakah terkait dengan klarifikasi atau apapun, tentu kita akan juga mendalami dari transaksi yang akan didatangkan berikutnya begitu. Oke, terima kasih Bang. Juga belum jelas, Ini kan? masih Tadi belum jelas satu untuk dinas. apa, kan? Makasih. Ini masih dinas pendidikan.